Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adi Maulana. Saya mahasiswa di Universitas PGRI, jurusan Pendidikan Matematika, kelas ekstensi X4B. Jadi di sini saya sudah berada di satu Sawangan yang terletak di Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Seperti teman-teman bisa lihat di belakang ya. Nah, Depok ini merupakan kota di Jawa Barat yang memiliki pesona dan panorama alam yang dapat dieksplor. Salah satunya yang lagi hits di kalangan traveler milenial adalah Situs Sawangan yang ada di Desa Bojongsari, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Setu yang sudah tak asing di kalangan pemancing ini juga dimanfaatkan oleh warga Sawangan dan sekitarnya untuk bersantai bersama keluarga, teman, dan sanak saudara. Situs Sawangan, sudut indah di Desa Bojongsari, Kota Depok. Situs Sawangan ini merupakan salah satu danau di Depok, Jawa Barat yang vital sebagai penyangga banjir ke Jakarta. Selain itu, situ ini berfungsi ekonomi dan rekreasi. 4 peternak keramba membudidayakan ikan gurame, mas, dan nila. Lantaran memiliki potensi perikanan yang sangat besar, Situs Sawangan juga dimanfaatkan wisata untuk berlibur sambil memancing. Lele, gurame, ikan mas, mujair, maupun gabus adalah beberapa jenis ikan yang dapat diperoleh di Situs Sawangan. Pemandangan di sekitar Sawangan juga cukup indah dipandang mata. Pengunjung dapat memanfaatkan keteduhan pohon kelapa, pohon rambutan, pohon mangga, serta pepohonan lain yang tumbuh di tepi situ untuk berpiknik. Di sisi danau lebar ini ada lokasi tempat nongkrong buat yang ingin berwisata duduk-duduk di saung sederhana. Terletak sebuah lapangan luas dari tanah merah. Belasan saung dapat menampung pemancing. Pengelola juga telah menyediakan balai-balai bambu bagi pengunjung yang ingin duduk santai sambil menikmati panorama situ. Jika ingin jalan-jalan, Anda dapat memanfaatkan jalur pejalan kaki yang sengaja dibuat mengelilingi situ. Guna menjaga keberadaan situ, Kelurahan Sawangan telah membentuk kelompok sadar pariwisata atau yang disebut Pokdarwis Situs Sawangan. Kelompok ini bertugas menjaga kelestarian situ dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Situs Sawangan ini memiliki luas 27 hektar. Beberapa tahun sebelumnya situ ini bernama Tujuh Muara dengan luas mencapai 40 hektar. Kini Situs Sawangan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata air di Kota Depok. Letaknya juga sangat strategis dan tidak berada di tepi jalan, sehingga lebih aman dikunjungi untuk berwisata. Areanya masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk lokasi hiburan lainnya. Situs Sawangan biasanya ramai pada Sabtu dan Minggu, bisa mencapai 200 pengunjung setiap harinya. Untuk memperluas jangkauan minat masyarakat, situ ini juga menyediakan berbagai wahana air seperti bebek-bebekan, kuliner, dan wisata perahu. Jarak Situs Sawangan sendiri sangat strategis dijangkau, karena hanya sekitar 13 km dari pusat kota Depok. Wilayah ini sangat direkomendasikan untuk pesepeda di wilayah Jabodetabek. Di sini Anda masih bisa mendapatkan udara segar. Jalur sepedanya juga cocok untuk Anda yang suka berpetualang dan tidak jauh dari pusat kota. Tertarik ingin berkunjung ke tempat ini? Anda bisa mencapainya dengan mengambil rute Cinere, Ciputat, atau Pondok Cabe. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi di Situs Sawangan ini sedang banyak sekali pertumbuhan tanaman eceng gondok ya. Nah, jadi eceng gondok ini bisa kita mudah kenali. Selain ciri utamanya yang hidup mengapung di air, tumbuhan ini juga memiliki akar serab seperti rambut untuk menyerap nutrisi. Nah, tinggi tanamannya mulai dari 40 hingga 80 cm dan tidak memiliki batang sejati. Bentuk daunnya tunggal, berbentuk oval, permukaannya licin dan berwarna hijau pada bagian ujung, serta pangkal daun cenderung meruncing dengan pangkal tangkai daun lumayan menggelembung. Jenis bunga eceng gondok termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir dan kelopaknya
berbentuk tabung. Nah, bijinya biasanya berwarna hitam dan bulat. Ketika berbuah, buahnya berbentuk kotak, memiliki 3 ruang dan berwarna hijau. Nah, habitat eceng gondok nih biasanya tumbuh di kolam dangkal, rawa, lahan basah, aliran air yang lambat, danau, penampungan air, dan sungai yang arus airnya relatif tenang. Tumbuhan air ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat sehingga sering dianggap sebagai gulma yang bisa merusak tatanan lingkungan perairan. Eceng gondok adalah tumbuhan yang sangat kuat dan mampu beradaptasi di hampir semua lingkungan. Tumbuhan ini mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi air yang ekstrim, mulai dari ketinggian air, kecepatan arus air, jumlah nutrisi di air, pH, dan temperatur. Bahkan eceng gondok juga dapat bertahan dari berbagai jenis racun serta zat kimia berbahaya yang terkandung dalam air. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan eceng gondok sangatlah cepat. Nah, hal ini terjadi karena habitatnya yang berada di lingkungan air. Biasanya air mengandung nutrien yang tinggi seperti nitrogen, fosfat, dan potasium. Meskipun begitu, bukan berarti eceng gondok tidak memiliki kelemahan. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok. Contohnya seperti kandungan garam di dalam air yang akan menghambat pertumbuhan eceng gondok. Nah, penyebaran eceng gondok yang tidak terkendali tentu akan menyebabkan gangguan lingkungan nih. Dampak negatif yang ditimbulkannya pun cukup banyak, antara lain dia bisa meningkatkan penguapan air, terus berkurangnya intensitas cahaya dan oksigen terlaut, dia bisa menyebabkan pendangkalan, terus transportasi air terganggu, bisa tempat berkembang biak bakteri, mengurangi nilai estetikanya, dan lain-lain ya teman-teman ya. Meskipun dianggap sebagai tanaman pengganggu, eceng gondok juga sebenarnya banyak manfaatnya teman-teman nih. Dia dapat memberikan manfaat dan memiliki nilai ekonomis nih. Salah satunya dia bisa jadi bioenergi. Nah, karena perkembangan eceng gondok kan sangat cepat ya, pertumbuhannya juga cukup melimpah. Eceng gondok nih dapat diolah menjadi bioenergi dalam bentuk biogas, yakni tiap hektar eceng gondok dapat menghasilkan sekitar 70 meter per kubik biogas. Pengelolaan biogas umumnya terkendala kelembaban tumbuhan yang tinggi sehingga prosesnya memerlukan tambahan biaya untuk proses pengeringan. Oleh karena itu sebagian besar mengolahnya dengan cara konvensional. Para petani Bengal mengelola eceng gondok menjadi bioenergi ketika musim dingin dan abunya dapat digunakan sebagai pupuk. Nah, eceng gondok juga dapat mengatasi polusi air karena dia merupakan tumbuhan air yang tahan terhadap polutan-polutan penyebab polusi air seperti timbal, merkuri, strontium 90, dan beberapa unsur kimia yang mengandung sifat karsinogenik. Sifat antikimia yang ada di akar eceng gondok ini dapat dimanfaatkan untuk membersihkan air dari berbagai macam polutan. Oleh sebab itu, terciptalah sistem pengelolaan air limbah menggunakan eceng gondok karena mampu menghisap 60 hingga 80% nitrogen dan 69% potasium dalam air yang tercemar. Nah, eceng gondok juga bisa diolah menjadi makanan ya teman-teman. Selain bermanfaat sebagai energi alternatif, dia juga dapat diolah menjadi makanan dan obat. Contohnya ada masyarakat Taiwan dan Vietnam, dia mengkonsumsi eceng gondok karena kaya akan karoten dalam bentuk salad. Oleh masyarakat Jawa, eceng gondok juga dimanfaatkan daunnya untuk dimasak. Dalam bidang pengobatan, eceng gondok dapat menyembuhkan penyakit kulit karena mencegah peradangan. Nah, selain itu dia bisa juga jadi herbisida. Ekstrak dari daun eceng gondok juga dapat digunakan menjadi herbisida alami dalam membasmi Mimosa pigra atau tumbuhan putri malu. Herbisida adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma seperti rumput, alang-alang, dan semak air. Nah, yang terakhir bisa juga dijadikan kerajinan dari eceng gondok. Batang eceng gondok yang telah dikeringkan
dapat diolah menjadi produk-produk kerajinan yang memiliki nilai jual, yaitu berupa tas, perabotan rumah tangga, serta tali. Bahkan eceng gondok juga dapat diolah menjadi bahan baku kertas meski dalam jumlah kecil. Cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari saya tentang Setu Sawangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.